Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendriatno dengan NIM 22650095 dari Teknik Informatika Universitas Dayanul Ihsanuddin. Baiklah, kali ini menjelaskan 3 jurnal yang terbit pada tahun 2020 sampai 2023 yang berhubungan dengan metode blind search dan heuristic search. Yang pertama, jurnal penerapan algoritma A sebagai sistem pencarian rute pada NPC game Labyrinth. Volume dan nomor. Volume 10 nomor 1 Februari 2023. Nama jurnal A Profession of Engineering. Habis itu abstraknya, saran hiburan yang paling digemari oleh banyak kalangan masyarakat hingga saat ini adalah permainan atau game pada media elektronik seperti smartphone ataupun personal komputer atau PC. Untuk menciptakan game yang menarik untuk dimainkan, game perlu dibuat serealitas mungkin dengan mengimplementasikan sistem RTI atau kecerdasan buatan pada NPC sebagai sistem perilaku dan navigasi dalam game. Hal ini dapat membuat game yang diciptakan akan lebih menarik. Habis itu pendahuluan, permainan video game merupakan saran hiburan dalam media elektronik seperti PC maupun smartphone yang dibuat semenarik mungkin demi memenuhi kepuasan para pemain. Video game umumnya menyediakan sistem penghargaan seperti skor paling banyak dalam satu waktu yang ditentukan dengan memenuhi persyaratan tertentu yang ada dalam game. Lalu metodologi studi pustaka, pengumpulan dan pemahaman literatur, beberapa buku referensi, artikel, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya. Sistem pedoman sistem berdasarkan studi pustaka, dibuat perancangan aplikasi yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Habis itu implementasi perangkat, membangun produk yang akan dibuat dan meneliti berbagai hasil yang didapatkan. Hasil pembahasan pada pengujian alpha ini akan berfokus pada fungsionalitas aplikasi yang dapat dibuat menggunakan teknik pengujian black box. Teknik pengujian ini dilakukan terhadap aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. Skenario pengujian alpha dengan metode pengujian black box dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Baiklah, selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian alpha yang telah didapatkan berdasarkan tabel di atas, dapat dihitung akurasi keberhasilan pengujian black box dengan persamaan 3 sebagai berikut. Hasil pengujian sama dengan jumlah pengujian berhasil dibagi dengan total pengujian kali 100%, sama dengan 10 bagi 10 kali 100%, sama dengan 100%. Kesimpulannya yaitu, setelah dilakukan pengujian berupa pengujian perhitungan algoritma A dan pengujian data berupa kuesioner kepada masyarakat umum dan demo game yang telah dibuat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil perbandingan perhitungan manual dan program implementasi algoritma A pada PC, YOLO Maze Game sudah sesuai sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma A untuk NPC dalam mencari jalur tercepat menemukan player pada YOLO Maze Game berhasil dilakukan. Yang kedua, dari hasil kuesioner dengan nilai validitas 0,54 yang berarti valid dan reliable dengan nilai reliabilitas 0,77 terhadap pertanyaan nomor 5. Bagaimana tingkat kesulitan NPC pada YOLO Maze Game? Didapat 17 responder dari 14 responder atau 39,5% mengatakan bahwa tingkat kesulitan NPC pada YOLO Maze Game sulit. Lalu jurnal kedua yaitu jurnal penentuan jalur terpendek dalam metode menggunakan algoritma sarang semut (EDCODER). Studi kasus jalan arteri sekunder kota Samarinda. Volume dan nomor, volume 11 nomor 1 Mei 2020. Nama jurnal Eksponensial. Abstrak, algoritma EDCODER diadaptasi dari perilaku koloni semut yang dikenal dengan sistem semut. Koloni semut
secara alami mampu menemukan rute terpendek dalam perjalanannya dari sarang ke tempat sumber makanan. Koloni semut dapat menemukan rute terpendek antara sarang dan sumber makanannya berdasarkan lintasan jejak kaki yang telah dilaluinya. Kepadatan jejak kaki semut pada jalur selalu diupdate karena adanya penguatan jejak kaki dan menentukan jalur semut menggunakan perhitungan probabilitas. Lalu selanjutnya pendahuluan. Dalam pencarian jalur terpendek terdapat dua metode, yaitu metode konvensional dan metode heuristik. Metode konvensional lebih mudah dipahami daripada metode heuristik. Tetapi jika dibandingkan hasil metode heuristik lebih bervariasi dan waktu yang diperlukan lebih singkat. Metode heuristik terdiri dari beberapa macam metode. Salah satunya adalah algoritma sarang semut. Sarang semut diambil dari perilaku koloni semut dalam menentukan jalur terpendek antara sarang dengan sumber makanan. Dikutip oleh Triandi 2012. Koloni semut mampu menentukan rute terpendek dalam perjalanan dari sarang ke tempat-tempat sumber makanan. Habis itu selanjutnya metodologi. Di sini ada dua metodologi. Metode konvensional dan metode heuristik. Seperti ini hasil dan pembahasannya. Kita dapat lihat graf persasa jalan Kota Samarinda dari titik 1 menuju ke titik 10 sebagai berikut. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pencarian jalur terpendek, jarak jalan Kota Samarinda dimulai dari Jalan Samelet Riyadi sampai Jalan DI Panjaitan. Terdapat 27 jalan utama dan 14 jalur yang digunakan pada penelitian ini, yang mana jalur terpanjang terdapat pada titik 5 sampai 9 dengan panjang jalur sebesar 5.066 km dan jalur terpendek pada titik 6 sampai 7 dengan panjang jalur sebesar 0,921 km. Jurnal ketiga yaitu judul jurnalnya penerapan heuristik pada algoritma ASTAR untuk mengoptimalkan penelusuran lokasi di suatu kawasan. Studio kasus kawasan Universitas Dharma Prasada dengan volume dan nomor volume 12 nomor 2 September 2022. Di sini tidak ada nama jurnalnya. Lalu abstrak penelusuran atau searching lokasi di suatu kawasan sangat penting untuk mempercepat penemuan jalan menuju ke lokasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini, lokasinya terbatas di suatu kawasan atau lingkungan yang terbatas. Secara umum, sebenarnya sudah tersedia aplikasi map seperti Google Maps yang dapat digunakan untuk menelusuri jalan dari satu titik lokasi ke lokasi lainnya. Lalu pendahuluannya mengutip dari Haryanto 2022 bahwa artikel AI dapat digunakan untuk membantu pencarian solusi masalah atau kasus pencarian. Jalur dari titik masuk ke titik keluar yaitu menggunakan metode pencarian ruang keadaan atau state space in searching. Metode pencarian ruang keadaan ini secara umum ada dua jenis, yaitu pencarian buta dan pencarian heuristik. Pada pencarian buta tidak digunakan informasi tertentu saat proses pencarian solusi tersebut, yang digunakan hanya mekanisme saja. Apakah proses pencarian mengutamakan daerah secara melebar atau mengutamakan keadaannya? Lalu metodologi, struktur tahapan penelitian. Seperti ini strukturnya. Lalu metode perancangan sistem. Metode perancangan sistem menggunakan metode UML, terutama use case diagram dan activity diagram. Lalu selanjutnya seperti ini hasil dari pembahasan. Lalu kesimpulannya, algoritma ASTAR yaitu algoritma dengan heuristik dapat diimplementasikan untuk mengoptimaliskan hasil penelusuran jalur dari titik satu ke titik lainnya. Dengan peningkatan kinerja pengguna heuristik diperoleh berdasarkan domain permasalahan pada penelitian ini, jika diterapkan ke domain permasalahan lain akan memiliki peluang besar
juga terjadi